Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk mata kuliah sistem digital. Ini masih pertemuan pertama, jadi saya masih bahas sedikit tentang pengantar mata kuliahnya dulu ya. Untuk mata kuliah sistem digital. Oke, kita mulai ya sistem digital. Oke, kalau kita lihat dari segi pengertian, sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal listrik. Sinyal listrik itu maksudnya sinyal yang dalam bentuk sinyal ya. Listrik itu kan tidak bisa kita lihat, jadi dia sifatnya itu abstrak. Jadi sinyal listrik itu sinyal yang kita tidak bisa lihat memang. Oke, kemudian sistem digital, sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika. Jadi nanti ini kita akan bahas juga ya, gerbang logika. Untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Jadi nanti ini intinya di sistem digital kita akan membahas sebuah rangkaian ya, rangkaian logika. Beda dengan rangkaian listrik. Kalau rangkaian listrik itu secara fisik kita bisa lihat, tapi kalau rangkaian logika secara fisik itu kita tidak bisa lihat ya, karena dia itu merupakan arus dari sebuah rangkaian. Jadi dia tuh secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Beda dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik kan bisa kita lihat, misalkan rangkaian seri atau paralel. Oke, kita lanjut lagi. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Contoh bilangan integer dan pecahan. Oke, sekarang kita akan bahas sistem bilangan. Sebelum melangkah lebih jauh tentang sistem digital, kita harus mengetahui dulu sebuah sistem bilangan yang merupakan fondasinya ya. Sistem bilangan yang kita kenal umumnya adalah sistem bilangan basis 10 atau desimal. Jadi secara umum, sistem bilangan yang kita kenal itu adalah bilangan desimal. Misalkan dari 0 sampai sekian-sekian itu, 0, 1, 2, 3, dan sekian-sekian itu disebut bilangan desimal ya, bilangan yang sehari-hari kita jumpai. Atau bilangan desimal atau bilangan basis 10. Karena dia itu terdiri dari 10 angka, dimulai dari 0 sampai 9. Sedangkan untuk angka 10 ke atas itu dia akan merupakan kombinasi dari 0 sampai 9 kan. Jadi makanya bilangan desimal itu kadang dibilang juga adalah bilangan basis 10. Oke, 10 atau desi merupakan banyaknya simbol yang digunakan untuk membilang mencacah. Simbol yang digunakan adalah 0 sampai 9, seperti saya katakan tadi. Jika cacahan telah mencapai simbol terbesar, cacahan akan diulang kembali ke simbol pertama atau terkecil. Seperti yang saya katakan tadi juga, 0 sampai 9, setelah dari di atas 9 itu 10. 10 itu kan dia merupakan gabungan dari 1 dengan 0 kan. Kemudian 11 gabungan dari 1 dan 1 dan seterusnya. Nah, setelah itu, selain basis desimal juga dikenal basis-basis yang lain seperti basis 2 atau biner, basis 8 atau dikenal dengan oktal, dan basis 16 atau dikenal dengan istilah heksadesimal. Untuk menyatakan jumlah, kita umumnya menggunakan basis desimal. Jadi secara umum itu yang sehari-hari kita gunakan adalah basis desimal. Namun dalam perangkat elektronik seperti komputer, basis yang digunakan adalah basis 2. Jadi komputer itu, kalau manusia kan mengenal bilangan desimal. Sedangkan komputer itu dia cuma mengenal bilangan basis 2. Dia tidak kenal bilangan oktal, basis 16, heksadesimal, ataupun bilangan desimal. Jadi semua data yang masuk dalam komputer pasti akan dikonversikan menjadi bilangan basis 2 atau bilangan biner. Hal ini disebabkan oleh perangkat elektronik yang bekerja berdasarkan adanya arus listrik atau tidak. Jadi tadi itu jenis-jenis sistem bilangan ada 4 ya. Ada biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Desimal tadi kita sudah sebut bilangan basis 10 yang angkanya itu adalah dari 0 sampai 9. Sistem desimal juga disebut dengan base 10 karena sistem ini memiliki 10 digit. Sistem desimal merupakan positional value sistem di mana nilai dari sebuah digit bergantung pada posisinya. Seperti contoh angka desimal 453, digit 4 menyatakan 400, kan ini kan 453. 5 menyatakan puluhan, dan 3 menyatakan satuan. Ini mungkin sudah pernah dipelajari dari dulu ya, di matematika dari zaman kita SD, yaitu bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian decimal point merupakan pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Decimal point ini kalau kita kenal dan istilah sehari-hari itu bilangan yang koma. Misalkan 453,25. Oke, sekarang kita lanjut ke bilangan biner. Biner merupakan bilangan basis 2 karena dia cuma terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi komputer itu cuma kenal biner ya. Jadi dengan kata lain komputer itu cuma mengenal 0 dengan 1. Biner juga merupakan sebuah sistem positional value di mana setiap digit bilangan biner memiliki nilai sendiri yang dinyatakan sebagai kelipatan 2. Gambar di bawah ada ilustrasinya. Jadi biner itu kan dia kelipatan 2. Jadi dia itu bilangan yang berpangkat 2. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ya di konversinya. Ini kita sekedar pengantar saja dulu.
Oke, sekarang kita lanjut ke oktal dan heksadesimal. Oktal tadi bilangan basis 8 ya, berarti dia terdiri dari 8 digit. Yang terdiri dari angka 0 sampai ini 7 ya, bukan 8 salah tulis tapi 7 salah tulis. Nah, kemudian heksadesimal karena dia bilangan basis 16 otomatis dia pasti dimulai dari 0 sampai bukan 15 ya, harusnya itu 0 sampai 15. Tapi kalau dalam heksadesimal dia itu dimulai dari 0 sampai 9. Kalau 0 sampai 9 itu ada 10 digit kan atau 10 angka. Nah, sisanya untuk memenuhi ke-16 digitnya berarti sisa 6 digit. Nah, 6 digit ini diwakili dengan huruf angka. Diwakili dengan huruf ini. Huruf A, B, C, D, E sampai F. Jadi kalau kita misalkan gini ya, kalau nilainya 0 dia otomatis 0 kan, 9 tadi otomatis 9. Nah, ketika 10 dia berubah menjadi A dan seterusnya sampai nanti akan sampai di huruf F yang bernilai 15. Ini kan kalau kita lihat dari sini kan jumlahnya 16. Jadi kayak gitu ya untuk heksadesimal. Oke, sampai sini dulu ya untuk pertemuan pertama karena masih sekedar pengantar. Kalau ada yang tidak dipahami silakan share pertanyaan di grup saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.